Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan masa kanak-kanak 2. Saya, Firly Nabita Amalia, dan anggota saya, Nadiatul Farihah dan Naura Akmali Nabila. Ini kami akan membahas tentang perkembangan sosial emosional, perkembangan moral, dan tugas perkembangan awal masa kanak-kanak. Next. Yang pertama, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman, hingga masyarakat secara luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak-anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial emosional menurut Harlock. Perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak melatih rangsangan sosial, terutama yang didapat dari kelompok serta belajar bergaul dan berperilaku. Perkembangan sosial emosional menurut Salovey dan John Mayer. Perkembangan sosial emosional meliputi empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengalokasi rasa marah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, menyukai kemampuan menyelesaikan masalah antara pribadi, ketekunan, kesetiaan, kesopanan, dan sikap hormat. Next. Mengembangkan sosial emosional anak usia dini dengan bermain. Yang pertama, bermain menjelajahi dan manipulatif. Kegiatan ini bisa diamati sejak masa bayi. Anak sering menunjukkan rasa senang atau antusiasme yang besar sewaktu ia bermain. Yang kedua, bermain menghancurkan mulai tampak pada awal masa balita. Dalam usia ini, anak sering bermain sambil menghancurkan barang-barang yang sudah disusunnya dengan susah payah dan berhati-hati. Lalu menatanya kembali untuk dihancurkan kembali. Yang ketiga, bermain hayal atau pura-pura. Kegiatan ini mulai dilakukan anak sejak umur 3 tahunan. Kegiatan ini melibatkan unsur imajinasi dan peniruan terhadap orang dewasa. Dalam hayalannya, anak mengemukakan gagasan yang asli hasil ciptaannya sendiri. Next. Yang kedua, perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan perubahan yang berkaitan dengan pikiran emosional, kebiasaan dan sikap yang dimiliki seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya perilaku yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia tidak terlibat dalam interaksi sosial dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dalam penyelesaian konflik. Pada usia 4-6 tahun, anak mulai menyadari dan mengartikan bahwa sesuatu tingkah laku ada yang baik dan ada yang tidak baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Naura Akmali Nabila. Kohlberg membagi 3 tingkatan penalaran moral, dan setiap tingkatan dari tingkatan Kohlberg memiliki 2 tahapan, yaitu 1. Moralitas prakonvensional, 1. Tahapan moralitas heteronom. Pada tahap ini, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak berpikir bahwa mereka harus patuh dan takut pada hukuman. 2. Tahap individualisme. Anak berpikir bahwa mementingkan diri sendiri adalah hal yang benar dan hal ini berlaku untuk orang lain. Karena itu, anak berpikir apapun yang mereka lakukan harus mendapat imbalan atau pertukaran yang setara. Next. 2. Moralitas konvensional. 1. Tahap ekspektasi. Interpersonal, anak menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar penilaian moral. Contohnya, mengembalikan krayon ke tempat semula sesudah digunakan. Nilai moralnya adalah tanggung jawab. 2. Tahap moralitas sistem sosial. Penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum,
keadilan, dan kewajiban. Contohnya, bersama-sama membersihkan kelas, semua anggota kelompok wajib membawa alat kebersihan. Nilai moralnya adalah gotong royong. 3. Moralitas pasca konvensional. 1. Hak individu. Individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama. Seseorang menyadari perlunya keluasan dan adanya modifikasi dan perubahan standar moral apabila itu dapat menguntungkan kelompok secara keseluruhan. 2. Prinsip universal. Seseorang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan menghindari kecaman sosial. Next. 3. Tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Menurut Hafik Hurst, dalam Rifai 1993, terdapat beberapa tugas perkembangan masa kanak-kanak awal, yaitu 1. Toilet training. Hakikat tugas yang harus dipelajari anak yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial, baik waktu maupun tempatnya. 2. Belajar membedakan jenis kelamin, serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin lain. Melalui observasi, maka anak akan melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin satu dengan yang lain, dan melalui latihan-latihan mereka akan bertingkah laku seperti anak laki-laki ataupun anak perempuan. Next. Tugas 3. Belajar mencapai stabilitas fisiologi. Manusia pada waktu lahir sangatlah labil jika dibandingkan dengan fisiologi seorang dewasa. Anak akan cepat sekali merasakan perubahan dari panas ke dingin. Oleh karena itu, anak harus belajar menjaga keseimbangan terhadap perubahan-perubahan itu. Yang keempat, pembentukan konsep-konsep yang sederhana mengenai kenyataan-kenyataan yang bersifat sosial dan yang bersifat fisik. 5. Belajar untuk menghubungkan diri sendiri secara emosional dengan orang lain dan sanak saudara. Yang terakhir yaitu belajar membedakan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati atau hati nuraninya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadiatul Farihah. Selain tugas-tugas perkembangan di atas, Rifai 1993 menambahkan bahwa terdapat tugas perkembangan yang bersifat biososial pada masa kanak-kanak awal, meliputi 1. Belajar sikap dasar terhadap tanggung jawab, kewajiban, dan kenyataan, belajar kesadaran akan otonomi kemandirian. Menurut Harlock 1993, masa bayi dan awal masa kanak-kanak mempunyai beberapa tugas perkembangan, yaitu 1. Belajar memakan makanan padat, 2. Belajar berjalan, 3. Belajar berbahasa atau berbicara, 4. Belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, 5. Mempelajari perbedaan seks dan tata caranya, 6. Mempersiapkan diri untuk membaca, 7. Belajar membedakan benar dan salah, dan mulai mengembangkan hati nurani. Selanjutnya, menurut Harlock 1993, ada beberapa tugas dalam belajar berbahasa pada awal masa kanak-kanak, yaitu 1. Mengucapkan kata-kata, 2. Menambah kosakata, 3. Membentuk kalimat. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.